Itu gimana sih, Kang? Apanya? Apa ya? Gimana apanya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di acara Bincang Sujok yang diadakan oleh Sujok TV. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang spesial nih bersama Sekjen Perpasi yakni Kang Angga. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kayaknya lagi berseri-seri sekali nih, Kang. Enggak, itu biasa kalau buka training ya. Tapi bukan training MLM ya. Iya. Kalau training MLM tuh wah, luar biasa. Yes ya, pokoknya semangat lah ya. Banyak ya, Tapi Kang. memang hidup ini harus semangat. Siap. Setuju ya? Setuju. Jadi apa kabar nih, Kang? Alhamdulillah, sehat. Harus sehat selalu. Sesuai dengan ini ya, Kang ya. Sesuai dengan pembahasan kita kali ini nih, Kang. Apaan tuh? Kita akan membahas tentang Sujok for Everybody nih, Kang. Oke. Nah, pertanyaannya banyak nih, Kang, sebetulnya. Oh, jadi saya diwawancara ini? Iya, Ditanya. diwawancara nih, Kang, sebenarnya. Apa pertanyaan pertama apa? Jadi pertanyaan pertama, tadi kan kita sudah menyelenggarakan acara Sujok for Everybody ya, Ya, internasional alhamdulillah. gitu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah yang daftar juga banyak, yang hadir banyak gitu ya. Tapi kita pengen tahu gitu ya, masyarakat pengen tahu. Memang yang hadir banyak Iya. dan sampai berbanyak-banyak negara gitu, bukan hanya Indonesia Oke. gitu kan. Alasannya kenapa bisa seperti itu? Tapi di Indonesia sendiri itu masih belum banyak dikenal, Ya. gitu Kang. Itu gimana sih, Kang? Apanya? Apa ya? Gimana apanya nih? Gimana dia jadi terkenal? Iya. Padahal kan cuman ya nggak sampai 2 tahun ya, Kang ya. Iya. Ya kan. Jadi Indonesia tuh ibaratnya kiblatnya ASEAN gitu, Kang. Mm. Kiblatnya ASEAN Sujok Iya. itu dibanding negara-negara lain. Bahkan bocoran sedikit nih, Iya. di acara tadi tuh ada yang mengikuti dari Turki, dari Amerika. Iya. Padahal kan bukan ASEAN kan sebetulnya. Iya. Tapi kenapa daya tarik Sujok Indonesia tuh belum sampai 2 tahun bisa mendatangkan peserta yang dari internasional? Iya. Itu sih, Kang. Oke, jadi pertanyaannya apa? Ya. Eh, Alhamdulillah ya, jadi kita sudah bisa menyelenggarakan acara internasional webinar ya. Iya. Jadi dari judulnya juga udah internasional webinar lah. Jadi acaranya pasti bukan dari Indonesia aja pesertanya. Iya. Jadi kalau ditanya ya pasti ya sesuai dengan judulnya. Kalau kita kasih judulnya nasional pasti yang hadir nasional. Gitu. Kalau internasional ya internasional juga gitu. Iya. Karena yang pertama pembicaranya internasional gitu. Jadi wajar kalau pembicaranya internasional, pesertanya juga ada yang dari internasional. Walaupun ya kita di Sujok Indonesia yang menyelenggarakannya gitu. Kemudian yang kedua, era sekarang kan memang sudah era digital. Artinya ketika kita misalnya menginformasikan satu acara gitu ya di sosial media maksudnya, kan itu sudah bisa dilihat oleh banyak orang termasuk di seluruh dunia, maksudnya bukan di Indonesia saja kan gitu. Iya. Artinya ketika ada yang katakanlah ya follower kita di Instagram itu yang dari Turki, Iya. ya bisa aja, wah ternyata ada acara nih internasional webinar gitu, pengisinya langsung dari Sujok apa namanya internasional lecturer gitu kan, terus pengantarnya pakai bahasa Inggris, ya pasti dia tertarik dong Iya. untuk ikut gitu. Nah ceritanya sih seperti itu ya. Jadi kenapa kita bisa punya cerita pengen ngadain acara internasional? Sebenarnya balik lagi ke kitanya gitu. Maksudnya balik lagi ke kita itu balik lagi ke mindset kita. Jadi kita mau seperti apa, kita mau jadi apa itu ya tergantung kita. Gitu.
Kita mau jadi seorang pengusaha, ya di kepala kita harus ada kata itu pengusaha gitu. Ini lagi di coaching gitu ya. Oh gitu. Ini aja lah pengalaman ya. Jadi kalau di kepala kita ada Sujok Indonesia, tapi kita ingin menyelenggarakan event internasional, pasti itu yang akan terjadi gitu. Jadi tergantung dari kitanya gitu. Tapi kalau mau flashback sih memang betul, karena Sujok ini kan ilmunya internasional ya. Kemudian foundernya Pak Heriza Budiman sebelum kita juga mengadakan acara yang pertama kali itu di tahun 2019 bulan Maret, dan itu langsung international certified gitu. Sebetulnya kita udah sejak awal gitu, bukan 2 tahun Kang. Iya. Jadi sejak awal pertama kali kita ngadain acara yang mendatangkan pembicara dari ISA ya, International Sujok Association, itu sebetulnya sejak saat itu pesertanya memang ada dari luar gitu. Kalau saya pernah coba cek ya, ada yang dari Australia, ada yang dari Brunei, Malaysia, Singapura. Kemudian ada yang dari Arab gitu. Karena memang Sujok di negara-negara itu belum ada. Jadi kita pionir nih di Asia Tenggara lah ya. Kita pionir di Asia Tenggara, sehingga ketika kita memasarkan Sujok atau men-spread ya, memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang Sujok, ya wajar kalau misalnya ada pesertanya dari luar gitu. Karena memang sejak awal kita juga men-set bahwa ini bukan hanya lokal Indonesia gitu. Karena pembicaranya internasional, kita juga menginformasikan ke link beberapa teman juga yang ada di luar Indonesia, terutama di Asia Tenggara gitu. Jadi acara yang barusan international webinar itu dengan tema Sujok for Everybody, apalagi ini ya temanya memang menarik ya. Iya. Tentang bahwa Sujok itu sebenarnya buat siapa saja gitu. Tidak mesti dia harus dokter, tidak mesti dia harus terapis, tidak mesti dia harus dosen atau intelektualitas yang tinggi ya. Walaupun science base, jadi keilmuannya science base, tetapi sebenarnya pada kenyataannya realitasnya itu bisa dipraktekkan oleh siapapun, bahkan masyarakat awam gitu. Nah itulah keunikan dari keilmuan Sujok. Beda kan? Beda. Misalnya dengan keilmuan kedokteran yang lain lah gitu ya. Barusan saya di akupuntur, ditusuk jarum. Dan itu ternyata nggak bisa dilakukan oleh siapa saja, bener nggak? Iya, mesti paham titik-titiknya kan. Iya, mesti paham. Apalagi sekarang harus sekolah. Jadi yang membuka praktek akupuntur itu harus ada sekolahnya minimal D3-nya, gitu ya. Ya termasuk Pak Heriza, beliau founder Sujok Indonesia masih sekolah D3 akupuntur ya. Jadi ada keilmuan itu harus ada sekolahnya. Iya. Nah memang di Sujok juga ada silabus dari ISA ya, yang mesti kita pelajari. Tetapi Madam tadi aja kan ngajarin ya bahwa kita sebenarnya bisa gitu, siapapun bisa gitu. Contoh yang sederhana, kalau misalnya anak kita sakit gitu ya, tempel saja gitu lada hitam di, kalau sakit batuk misalnya di korespondensi leher di sini. Nah, itu kan cuma tempel pakai biji sederhana. Ya itu Sujok. Asal tahu petanya saja di tangan gitu. Mana sih bagian kepala, bagian leher gitu ya. Kalau sakit kepala kan cari titik sakitnya di kepala, yang mana nih di jempol kan, cari ketemu, kasih warna, kasih biji, udah selesai. Gitu. Ya. Nah, jadi berarti menarik for ya? everybody. Siapapun bisa. Ya. Keren kan? Keren. Jadi gini Kang, kan tadi banyak yang ikut ya, dari mulai kalangan terapis, dokter, dan lain-lain. Saya hitung ya, dokter tuh lebih dari 20 orang tadi yang hadir. Berarti kan banyak sekali kan. Nah, sedangkan kan yang tadi kata Kang Angga tuh, Sujok ini untuk semua orang, for everyone, for everybody gitu kan. Nah, tujuannya kita mengenalkan Sujok for everybody. Sedangkan kan memang dokter tuh udah tahu Kang tentang medis seperti itu kan. Iya. Nah,
Kenapa sih? Apa sih daya tarik sebenarnya buat mereka tuh? Padahal kan bisa dibilang ini kan metode yang sederhana, lebih dikhususkan untuk umum gitu kan. Iya. Jadi seperti yang tadi juga disampaikan oleh pembicara dari India ya, Iya. Madam Bhupinder Kaur. Beliau menyampaikan sejak di awal sesi itu bahwa sujok ini sebetulnya secara keilmuan itu hasil dari penelitiannya Profesor Park Jewu. Iya. Jadi disampaikanlah Profesor Park itu seperti apa gitu ya, dan beliau menyampaikan tentang sujok itu apa. Sederhana kan sujok itu su itu tangan, jok itu kaki gitu. Sesederhana itu, sesimpel itu. Artinya apa? Kita bisa mentreatment apapun yang menjadi penyakitnya itu Ya. dengan tangan dan kaki gitu. Artinya oleh masyarakat umum sekali itu bisa dilakukan gitu. Walaupun case-case-nya tentunya case-case yang sederhana gitu, kayak sakit kepala, demam, batuk gitu ya. Iya. Tapi kan kalau kanker itu bisa, tetapi kan secara keilmuan nggak bisa dipelajari oleh yang baru sekali dua kali belajar sujok gitu. Betul. Karena di ISA sendiri ada 4 level tingkatannya. Satu level itu bisa jadi 3 hari berturut-turut, berapa jam gitu ya. Ya. Kemudian setelah itu juga ada banyak sih sebetulnya, tadi juga disampaikan oleh Madam. Subjek-subjek dari sujok itu banyak ya. Iya. Ada sit terapi, ada samwondong, ada tree origin, banyak tuh yang tree origin. Karena keilmuan sujok itu masterpiece-nya di sujok itu tree origin sebenarnya. Jadi bahasanya lebih luas gitu. Ya. Kemudian ada 6 energy, 8 energy, banyak lah gitu ya. Nah, hal yang paling sederhana sebetulnya tadi yang disampaikan Madam tuh terkait dengan sujok for everybody. Ini lebih ke hal yang dasar, yaitu korespondensi gitu. Jadi kalau korespondensi kan cukup dengan tangan, kaki ya. Dan tadi juga digambarkan petanya apa namanya, organ manusia itu, organ tubuh kita itu. Ya. Jadi organ kita yang besar dipindahkan ke tangan gitu aja gitu. Termasuk misalnya mulai dari kan kepala gitu ya, kemudian leher, kemudian kan ke bawah nih, di bawah diafragma itu ada organ-organ Hati. iya seperti lambung dan sebagainya lah gitu ya. Termasuk treatment terhadap penyakit-penyakit yang memang di situ organnya yang bermasalah kan langsung Iya. tempel biji bisa gitu kan, pakai warna bisa, terus pakai magnet bisa gitu. Nah jadi kalau dokter sebetulnya akan lebih mudah memahaminya gitu ya, Iya, betul. karena secara medis kan sudah tahu lah ya peta-petanya gitu ya. Nah tetapi karena sujok ini tidak mesti juga harus kita tahu latar belakang kita harus medis gitu ya, atau harus ngerti tentang kedokteran. Masyarakat umum pun sebenarnya bisa gitu. Tetapi kan tidak semuanya masyarakat umum bisa gitu. Betul. Jadi kalau dibilang ini sederhana, iya sederhana. Tetapi secara keilmuan karena science based ya butuh juga pemikiran gitu. Bahkan ada yang dokter sudah ikut dokter sudah ikut level 1, 2, 3, 4 gitu ya. Iya. Kemudian ditambah dengan tree origin, ya masih banyak juga yang masih belum paham gitu. Artinya harus banyak pengulangan karena sesuatu yang baru gitu buat mereka. Dokter itu kan diajarkan di kampus kuliahnya dengan apa yang didapatkan di sujok tentunya akan berbeda gitu. Keilmuannya berbeda, tetap rumpun ilmunya berbeda juga Iya. sebenarnya. Walaupun kalau secara anatomi, diagnosa dan sebagainya itu ya sama gitu ya, tetapi treatmentnya kan beda gitu. Secara keilmuan sainsnya juga berbeda gitu. Jadi kalau saya sih lihat for everybody itu ngelihatnya sebetulnya bisa ke siapa saja, mulai dari kalangan awam sampai ke akademisi intelektual tuh bisa gitu. Tapi nanti porsinya beda gitu loh. Ngerti nggak? Iya, paham. Jadi sujok yang katakanlah sekarang dipelajari oleh teman-teman di kedokteran
maksudnya yang sudah dokter bukan di kedokteran. Iya. Yang sudah dokter gitu ya di levelnya True Origin misalnya itu berbeda dengan masyarakat awam mempelajari sujok korespondensi gitu. Iya. Nah, itu secara keilmuan juga berbeda. Karena memang sujok itu apa namanya? Kompleks. Jadi luas, ilmunya luas Iya. banget gitu. Jadi bahkan masyarakat umum sampai ke kalangan akademisi itu nanti porsinya beda-beda yang dipelajari gitu, Kang. Betul. Gitu Jadi maksudnya. memang alurnya berbeda, Kang ya. Iya, Alurnya berbeda. kapasitasnya berbeda. Juga ini ya, Kang ya. Jadi dokter pun bisa jadi dikategorikan ke umum lagi kan. Bukan sebagai oh, saya itu dokter gitu. Iya. Ikut pelajaran sujok langsung bisa kan enggak gitu kan. Enggak. Iya. Karena sesuatu yang baru yang saya yakin belum mereka dapatkan di kuliahan gitu. Betul. Karena ini berbeda gitu. Mm-mm. Jadi secara keilmuan walaupun science base, kemudian penelitiannya sudah ada, terus kan penelitiannya banyak di Rusia sebetulnya. Iya. Rusia, India gitu. Tapi ya di Indonesia juga kan karena baru Iya. 2 tahun lah gitu. Betul. Baru tuh 2 tahun. Belum apa-apa, makanya kan paling spirit kita juga masih belum banyak gitu. Iya. Masih banyak orang, kalau penduduk Indonesia 200 juta lebih kan berapa persennya masih banyak yang belum tahu tentang sujok. Sujok. Mm-mm. Jadi setelah apa yang dikatakan Madam tadi, Kang, Mm-mm. soal apa pelajaran sujok for everybody gitu, Iya. dan ada yang langsung praktek juga tadi, langsung dikirim ke grup Mm-mm. dan langsung rilis gitu Iya. sakitnya. Mm-mm. Nah itu kan berarti memang sesimpel itu, Iya. sesederhana itu. Betul. Nah apa sih setelah ini nih, Kang? Kan pasti kan setelah free webinar ini kan, Iya. yang tadi Mm-mm. ada kelas-kelas lanjutan, baik itu yang free maupun yang paid, Mm-mm. gitu. Apa sih kuncinya dan gimana orang mau ikut acara itu, gitu kan? Kalau kita sih di Sujok Indonesia memang sengaja membuat acara-acara atau event yang kita melakukan edukasi, awareness lah ya, Iya, edukasi tentang keberadaan sujok di Indonesia. Makanya salah satu webinar kita dengan tema sujok for everybody gitu ya, yang alhamdulillah sekarang ya cukup lumayan lah dihadiri oleh banyak orang, dan itulah berkahnya pandemi. Kalau dulu kan mungkin harus mendatangkan orang jadi dari mana-mana kan, iya, orang belum ongkos dan sebagainya. Sekarang melalui online Zoom itu orang bisa gabung dari mana-mana gitu. Bahkan Ya, bisa betul. jadi yang hadir itu perwakilan representasi dari daerah-daerah di Indonesia kan ada gitu Iya. ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia, dari luar negeri itu Luar kan luar negeri. biasa gitu. Jadi alhamdulillah ada yang dari US bahkan ya, Iya, dari tadi. Amerika, Dari kemudian US. dari Slovakia ya, Slovakia. Slovakia, kemudian dari Turki, kemudian dari Singapura, Malaysia juga Malaysia. banyak gitu ya. Nah inilah akhirnya jadi berkah buat kita bisa menyampaikan keilmuan sujok itu ke siapapun gitu ya, dimanapun mereka berada, Iya, termasuk di luar negeri. Syukur-syukur di Indonesia gitu, Iya. orang Indonesia juga banyak gitu. Nah jadi kita itu di Sujok Indonesia membuat acara memang yang kita buat itu supaya ada kesadaran terlebih dahulu, awareness dulu gitu. Iya, Oh awareness. ternyata ada sujok loh gitu. Yang tadinya nggak tahu sujok, wah apa ini sujok gitu. Boleh deh ikut. Oh ternyata sujok kayak gini gitu kan. Nah, dari situ dulu kan. Iya, Kemudian kalau orang yang sudah tahu sujok berarti kalau dia tertarik pasti dia kepengen kepo. Artinya dia kepengen dong belajar gitu ya. Iya. Seperti apa sih sujok gitu. Yang baru ketemu madam aja barusan 2 jam kemudian dipraktekkan, Praktekan. rilis lagi. Rilis. Bisa alhamdulillah dengan izin Allah kan. Iya, Nah, berarti ini kalau ilmunya dipelajari ini dahsyat nih gitu kan. iya, Ya silakan gitu karena kita sudah hampir 2 tahun ini menyelenggarakan edukasi itu. Selain katakanlah free webinar, ada juga seminar-seminar yang ya kalaupun mesti bayar nggak terlalu inilah ya, jadi standar
biasa aja yang 2 jam, kadang 3 jam 3 jam. gitu ya. Di treatmentnya bisa pakai warna gitu. Terus pakai biji, nah kita ngadain juga. Belum tahu nih, kalau bulan-bulan ini belum ya, kalau yang biji ya. Belum. Yang ada Magnet. pakai magnet. Iya. Pakai magnet itu kita akan selenggarakan tanggal 15 ya Tanggal kalau nggak salah. 15. 15 gitu ya. Betul. Terus termasuk emang ada sih yang udah banyak melakukan treatment dan berhasil, ada nggak gitu. Nah, kita nanti di tanggal 20 Desember kita mau ngumpulin tuh teman-teman sujok terapis yang sudah pernah mengikuti International Certified dari ISA. Ya. Kemudian dia praktek gitu. Seperti apa ceritanya? Penyakitnya apa? Nanti kita akan munculkan tuh Ya. di Sujok Indonesia Practitioner Conference. Conference gitu di tanggal 20 Desember 2020. Nah, ternyata tambah yakin gitu ya, Sujok efektif gitu dan Iya. istilahnya it works. Jadi apa yang diteorikan itu bisa dibuktikan seperti itu. Nah, atau secara keilmuan memang kepengen gitu ya belajar. Jadi jenjangnya ada itu. Kalau di Indonesia di Perpasi kita bikin 2 hari. 2 hari itu introduction lah ya, sujud introduction yang dia nanti pengantar untuk kita juga bisa mengikuti international certified-nya. Iya. Kalau sujud international certified itu kan udah ada level-levelnya tuh. Udah mulai level 1 dia basicnya, kemudian level 2 tentang Meridian. energi ya, tentang energi, tentang sujoki. Sujok energi gitu ya. Di situ belajar meridian dan sebagainya. Kemudian kalau level 3 itu 6 key 1. Jadi tentang 6 key. 6 key itu apa ya? Ki itu energi. Kalau bahasa Cina itu Qi ya. Iya. Nah, ini Ki itu energi. Ada 6 energi, kemudian advance-nya ada tuh di level 4. 6 energi bagian 2 gitu. Nah, itu juga bisa. Insya Allah nanti per 2021 di Januari kita akan adakan level 1-nya. Iya. Di Februari level 2-nya, di Maret level 3-nya dan seterusnya gitu. Jadi silakan teman-teman siapapun ya, mau itu katakanlah dia seorang dosen, apakah dia mahasiswa atau dokter atau doktor atau insinyur atau terapis, Iya. bahkan masyarakat umum silakan. Kita punya apa ya istilahnya media-media pembelajaran yang sesuai nanti gitu. Kalau yang mau international certified biasanya para dokter tuh kan, karena memang sudah terbiasa gitu ya. Iya. Secara keilmuan para akademisi juga ikut. Iya. Tapi kalau misalnya saya mah cukup karena masyarakat umum gitu ya, pengen tahu aja terapi warna kayak gimana gitu. Itu juga silakan gitu kan. Kemudian magnet juga silakan. Jadi kita sediain itu semua, Kang. Jadi agar katakanlah penyebaran sujok ini mudah juga difahami oleh banyak orang dan intinya sih kita pengen banyak orang yang merasakan manfaat dari sujok ini gitu. Iya. Gitu. Jadi pesan Madam kan gitu. Jadi teman-teman yang tadi ikut Sujok for Everybody, silahkan dipraktekkan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi mudah-mudahan bisa dipraktekkan ke orang lain. Sehingga kalaupun misalnya ada feedback atau ada hasil gitu seperti apa, segera kirim ke grup WA ya, nanti kita akan kirim ke Madam seperti itu. Senang ya, kita tuh senang kalau memang ada yang seperti itu gitu. Iya. Gitu sih Kang. Jadi nilainya sih sebetulnya lebih ke kita pengen bermanfaat lah untuk banyak orang gitu. Iya, betul. Sebetulnya sih itu gitu. Dengan tentunya keilmuan ini gitu sujok gitu. Kan itu pilihan saja, kita pengen manfaat bagi banyak orang dalam hal apa gitu ya. Dalam keilmuan apa itu pilihan kita gitu. Nah, kita memilih untuk di sujok gitu. Nah, karenanya gitu ya, bagi masyarakat yang pengen belajar dari mulai yang free sampai tadi level 4 gitu ya. Nah, itu kan berbagai macam case yang tadi udah Kang Angga sebutin soal hati, lambung, terus kalau batuk di area tonsilnya.
itu pakai lada putih bisa, lada putih lada hitam, Ya. gitu kan. Nah, itu kan hanya pembelajaran dasar saja istilahnya Kang, Iya. di everybody maupun di basic gitulah. Nah, sebenarnya hal ini tuh bersambut ya Kang ya. Dengan bulan ini tuh ada free dulu, Iya. terus nanti ada sujok warna, Ya. setelah itu ada sujok magnet, setelah sujok magnet baru tuh kita menyaksikan para SJT-SJT yang sudah berpengalaman istilahnya dengan praktek sujok menggunakan ilmu yang berbeda istilahnya. Karena kan para SJT ini udah advance ya Kang ya, udah advance. Nah setelah itu kan baru setelah masyarakat tahu dan menyaksikan langsung, oh bisa ya ngobatin penyakit yang kronis, contohnya seperti diabetes, Iya. contohnya seperti hernia, kista dan lain-lain. Nah, setelah itu kan Januari tadi dibilang ada level 1, gitu kan. Februari level 2, Maret level 3, terus April level 4. Nah, berarti sebetulnya ada kesempatan bagi masyarakat yang ingin belajar sampai advance dimulai dari sekarang ya, Kang ya. Ya. Jadi sebetulnya gerbang tadi ikut Sujok for Everybody itu udah tepat. Iya. Artinya apa? Jadi teman-teman yang ada keinginan untuk serius mempelajari keilmuan sujok ini, tentunya kita dari Perpasi. Perpasi itu ini ya, saya kenalkan perkumpulan praktisi sujok Indonesia gitu. Dan kebetulan saya diamanahi sebagai sekretarisnya. Jadi bagi Perpasi ini kita selenggarakan berbagai macam segmen lah untuk acaranya itu ya, sehingga bisa masuk gitu ya. Ada yang orang kapasitasnya, wah saya kayaknya memang baru yang dasar dulu gitu ya, karena saya merasa masyarakat umum, dan ketika bisa dilakukan treatment, ya lakukan gitu. Gak mesti dia harus level 1 dulu, level 2 dulu. Gak mesti gitu kan. Kalau memang ada ada hasil ya alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau dari sisi keilmuan, kayaknya saya dosen nih butuh referensi gitu, butuh semakin dalam lagi mempelajari keilmuan ini gitu. Ikutlah level 1, level 2, 3, 4 bahkan ke True Origin. Dan alhamdulillah di Indonesia ini sebetulnya sudah melahirkan banyak para SJT ya yang sudah dia nyampe di puncak keilmuan sujok yaitu True Origin. Sudah lumayan lah ada 30 orangan lebih ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang tertarik dan berminat untuk mempelajari keilmuan sujok, silahkan ya, bisa ikut yang mana aja. Ya, baik yang gratisan, ada yang berbayar rendah, ada yang memang karena certified internasional tentunya harus istilahnya, kalau dari sisi pembelajaran, kurikulum dan sebagainya, ya kita bayar lebih mahal lah ketimbang kita hanya misalnya 2 jam kayak gitu kan. Jadi itu semuanya sudah kita siapkan lah di Perpasi. Jadi silakan teman-teman mau milih yang mana dulu ya silakan, bisa langsung belajar. Yang penting gimana caranya teman-teman bisa belajar dan bisa praktek gitu. Kalau belajar nggak praktek sama juga. Gitu Kang. Betul. Nah, ada satu lagi sebenarnya Kang yang mau titipan istilahnya inilah. Apa tuh titipan? Jadi keresahan masyarakat sekarang Kang, bukan hanya dari segi kesehatan. Apa tuh? Dari segi ekonomi juga. Nah, itu kan berdampak dengan pikiran. Lalu dia jadi sakit. Kadang sakit itu diobatin, misal dia jadi kalau pikiran gitu kan ke lambung, gitu, ke paru-paru. Nah setelah di treatment itu nggak rilis sama sekali. Nah berarti kan yang masalah itu pikirannya, mindsetnya. Dan sekarang marak nih Kang event-event yang bertemakan self healing, mindful healing seperti itu. Di Sujok sendiri, apakah ada sih Kang yang kayak gitu? Dan offline gitu ya Kang ya? Ada nggak yang kayak gitu Kang? Ya,
Sebetulnya kita itu sudah merancang sejak awal 2020. Dan bahkan kita mau ngadainnya di Bali saat itu. Nah, seru nih Kita kayaknya. bikin event di rencananya Agustus 2020. Tapi Tadinya ya. Ya, sudah kita mau eksekusi di bulan Februari udah running tuh kan. Ternyata muncul pandemi gitu kan. Sehingga ya mau nggak mau gitu ini jadi tertunda gitu. Jadi sebetulnya di Sujok tuh ada juga gitu. Bahkan penanganan secara emosional, jadi kita juga secara teori sudah pernah melaksanakan eventnya gitu, tetapi kan kita belum ke arah bootcampnya. Iya, Jadi maksudnya ke arah bootcamp tuh ya udah emosi apapun bisa rilis di Iya. situ gitu, karena emosi itu bukan apa ya istilahnya bukan penyakit, ya bukan fisik gitu yang ininya gitu. iya, Namanya emosi gitu ya, dan itu harus dirilis juga. Kalau fisik harus dirilis, ya emosi juga harus dirilis gitu. betul. Dan konsepnya dari Sujok ada banget. Jadi seperti apa, ikuti aja caranya. Jadi waktu Nanti itu akan tahu. pernah diadakan tuh masih Mau online ya? Mau offline. Enggak, yang Oh, yang- sebelumnya udah diadakan online ya? Oh iya online. Nah, berarti kan istilahnya belum maksimal gitu Kang ya, kalau online tuh. Karena kan Iya. biasanya kita ke alam bebas gitu kan kalau offline tuh. Iya. Kalau online kan masih di situ-situ aja gitu, masih Iya. tetap di rumah mikirin pikirannya yang sama walaupun ikut acara gitu gitu kan. Iya. Betul. Jadi kita sih pernah nyoba juga gitu gimana caranya offline. Tapi buat tim kita gitu. Nah. Itu bagus juga sebetulnya. Ya tinggal nanti insya Allah mudah-mudahan kita Eksekusinya ya. bisa rancang di tahun 2021, dan kita berharap pandemi ini sudah tidak ada virus gitu ya. Iya. Kan siapa tahu nggak pernah tahu, tapi kita boleh berharap ya sehingga kita bisa normal lagi melaksanakan berbagai macam aktivitas, termasuk salah satunya di event yang apa namanya ya healing, emotional healing lah ya. Emotional Karena healing. sekarang tuh banyak orang yang sakit itu justru bukan karena organnya gitu, Ya. tapi karena emosinya gitu. Emosinya, Dan pikirannya. emosi itu yang akhirnya sebetulnya berpengaruh terhadap organ Ya. gitu. Tapi kalau kita treatmentnya dua-duanya, organnya ya kita treatment, emosional juga kita treatment, itu insya Allah akan jauh lebih cepat rilisnya Iya. gitu. Ya mudah-mudahan insya Allah nanti kita adakan di 2021 ya. Nah, Udah kangen penasaran juga. sih, penasaran sebenarnya. Saya penasaran, terus teman-teman juga penasaran Kang. Kapan sih sebenarnya ininya tepatnya gitu? Ya nanti 2021 kita itu. kasih tahu aja lah. Belum pasti. Belum pasti ya? Kan kita nunggu juga nih di awal 2021, kan namanya offline nih. Iya. Gitu. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau memang sudah bagus, terus di bulan-bulan selanjutnya bagus ya, insya Allah lah paling cepat juga mungkin Februari, Maret atau Aprilan lah gitu. Siap. Gitu kan. Oke, terakhir nih closing statement dari Kang Angga. Apa nih kira-kira buat teman-teman bagi yang mau belajar, bagi yang sudah belajar, maupun bagi yang sudah advance? Oke. Jadi teman-teman semuanya, Sujok ini keilmuannya sangat luas dan menarik sebetulnya Iya. untuk kita pelajari ya. Karena saking luasnya ilmunya, dan di Indonesia ini baru 2 tahun. Jadi artinya kalau kita betul-betul dari sekarang mempelajarinya, ya kita nggak pernah tahu 5 tahun yang akan datang kita jadi seperti apa Ya, gitu. betul. Tapi kalau kita konsisten di sini insya Allah ya. Nah oleh karena itu bagi teman-teman yang ingin mempelajari keilmuan Sujok lebih mendalam, sehingga teman-teman nanti bisa praktek. Kan dengan praktek itu baik buat diri sendiri, keluarga ataupun orang lain, itu nanti akan memberikan manfaat Ya, kepada banyak orang gitu ya. betul. Atau memang sekedar kepengen belajar itu secara keilmuannya, karena kan ada orang akademisi dia memang benar-benar bukan untuk dipraktiskan gitu ya, tetapi secara keilmuannya. Nah silakan mengikuti program-program yang sudah kita rancang, yang sudah kita buat, bahkan kita sudah rancang sampai akhir tahun 2021 gitu. Jadi silakan untuk bisa memanfaatkan
Makanya nanti daftar atau masuk ke member area Iya. atau grup WhatsApp lah ya. Iya. Nanti insya Allah kita akan informasikan terkait beberapa kegiatan kita gitu yang Iya. bisa diikuti oleh teman-teman semuanya gitu. Gitu Kang. Ya, jadi bisa kita lihat informasi kegiatannya di sosial media Ya. gitu ya. Di web website bisa juga sujokindonesia.id ya. .id. Kemudian di Instagram Sujuk Indonesia, Facebook juga Facebook Sujuk Sujuk Indonesia gitu. Ya, silakan nanti dikunjungi aja. Jadi nanti informasi juga kita akan sampaikan di situ. Siap, siap. Oke, terima kasih Kang Angga. Oke, nggak atas kerasa waktunya ya hari udah jam ini. 3:30 nih. Gak kerasa. Setengah jam Padahal lebih. kita baru mulai ya istilahnya. Oke, terima kasih Kang Angga. Ya, Sampai sama-sama. jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.